Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 259, Menara Bulu Darah, hilang. Para pakar di Pulau Herles dan di luarnya terkejut tak bisa berkata apa-apa. Para pendekar yang memandang rendah Jian Nantian dan menganggap dia biasa saja, dan mereka yang menganggap Jian Nantian tidak ada bedanya dengan pengemis di jalan, sekarang tercengang dengan mulut ternganga. Seorang ahli alam suci dibunuh oleh Jian Nantian dengan pukulan biasa. Itu memang tebasan biasa. Biasanya, seorang ahli di alam kekosongan Yin yang dapat menangkisnya dengan mudah. Namun, saat menghadapi tebasan itu, Lin Xiaonan bertindak seperti orang bodoh. Dia tidak bergerak, juga tidak menangkisnya. Dia hanya berdiri diam, membiarkan Jian Nantian membunuhnya. Ini sangat misterius dan membuat semua orang bingung. Hong Suzy melayang di void di dekatnya. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Domain, domain, domain. Disi yang berada di belakang Hong Suzy bergegas melihat ke arah Jian Nantian. Itu memang alam. Jian Nantian seharusnya telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam kemampuan mengendalikan alam. Itulah sebabnya dia dapat menyebabkan seorang ahli alam Sein kehilangan kesadarannya. Aku khawatir kemampuan ini bahkan lebih kuat dari milikku. Ada sedikit keterkejutan di mata Hong Suzy. Diketahui bahwa Hong Suzy telah menerobos alam suci selama ratusan tahun, jadi kekuatannya tentu saja semakin mengerikan. Dia tidak begitu menghargai Lin Xiaonan. Namun, dia tidak bisa membunuhnya dengan pukulan seperti yang dilakukan Jian Nantian. Dengan kata lain, kekuatan Jian Nantian mungkin lebih kuat darinya. Sungguh jenius yang luar biasa. Jian Nantian dan putranya Jian Wushuang adalah jenius yang luar biasa. Yang satu berusia 20 tahun, tetapi dia cukup kuat untuk melawan ahli alam Sein, yang satu lagi memperoleh kultivasi setengah Sein, dan membunuh Lin Xiaonan yang menciptakan tubuh Sein. Tutut, Hong Suzy tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Para ahli di dalam dan luar pulau tanpa hati juga mendesah satu demi satu. Pada saat yang sama, sebagian besar dari mereka melemparkan pandangan penuh belas kasih kepada Qi Luosheng. Bahkan Lin Xiaonan, yang menciptakan tubuh suci, dibunuh oleh Jian Nantian dengan stroke. Apakah Qi Luosheng akan memiliki akhir yang lebih baik? Saat ini, Qi Luosheng sudah tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Tatapan mata Jian Nantian yang acuh tak acuh padanya telah membuatnya ketakutan setengah mati. Pada saat ini, apa yang dikatakan Lin Xiaonan sebelum dia meninggal tiba-tiba terlintas di kepalanya. Mantra perjalanan ruang angkasa, benar, aku punya mantra perjalanan ruang angkasa. Mata Qi Luosheng berkilauan dengan sedikit harapan. Dia kemudian bergegas mengambil sebuah benda dari cincin interspatial dengan tangan kanannya yang gemetar. Itu adalah mantra perjalanan dengan warna emas muda, dan dengan lapisan energi besar yang menutupi permukaannya. Qi Luosheng mengeluarkan mantra perjalanan dan hendak menghancurkannya. Namun, dia terhenti karena munculnya cahaya pedang. Cahaya pedang itu datang kepadanya tanpa firasat dan hanya bergerak di atas lengannya. Ah! Teriakan keluar dari mulut Qi Luosheng. Sedetik kemudian, ia mendapati seluruh lengan kanannya terputus. Mantra perjalanan itu telah jatuh bersama lengan yang terputus. Pada saat ini, mantra itu jatuh ke tangan, yang dengan mudah mengambil mantra perjalanan itu. Tak perlu dikatakan, tangan itu adalah milik Jian Nantian. Ini seharusnya mantra perjalanan luar angkasa yang baru saja disebutkan Lin Xiaonan. Jian Nantian menatap mantra perjalanan itu dengan dingin. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Konon mantra perjalanan ini mengandung lubang cacing. Lubang cacing itu akan terbangun begitu diaktifkan, lalu para ahli di Istana Kaisar Suci akan segera datang ke sini melalui lubang cacing itu. Pemikiran yang bagus, tapi apakah dia punya kesempatan untuk melakukannya? Melihat mantra perjalanan luar angkasa kini berada di tangan Jian Nantian, dan lengan kanannya diamputasi, wajah Qi Luosheng menjadi dingin. Sedetik kemudian, Jian Nantian menunjukkan gerakan lain. Itu adalah tebasan pedang lambat lainnya yang tampaknya tidak memiliki kekuatan. Kelihatannya juga sangat biasa. Kali ini, semua orang memperhatikan pedang itu dengan saksama, berharap dapat mengungkap misteri pedang itu. Qi Luosheng memusatkan pandangannya pada cahaya pedang yang meluncur mendekatinya. Dia berusaha keras untuk menangkisnya. Namun, niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya, membuat matanya langsung menjadi tumpul. Seperti Lin Xiaonan beberapa waktu lalu, Qi Luosheng seperti orang bodoh dan membiarkan cahaya pedang Jian Nantian menembus tubuhnya. Dengan demikian, penguasa menara Blood Feather Tower, yang terkenal di dinasti Tianzong, dan keberadaan yang menakutkan di seluruh dinasti Tianzong, tewas. Hanya dengan satu tebasan pedang. Efisien dan cepat. Melihat hal ini, sejumlah ahli di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka masih belum bisa memahami bagaimana Jian Nantian membunuh kedua ahli Sein Realm ini. Namun, mereka tahu dengan jelas bahwa tebasan yang ditunjukkan Jian Nantian tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang mengerikan.
Setelah membunuh dua ahli alam suci, Jian Nantian berbalik dan berjalan ke arah Jian Wushuang. Ini dia. Jian Nantian memberikan pedang pembunuh 3 kali lipat kepada Jian Wushuang. Ayah, pedang pembunuh 3 kali lipat. Jian Wushuang mengerutkan kening. Pedang pembunuh 3 kali lipat itu awalnya dimiliki oleh Jian Nantian. Kemudian, dia tahu bahwa dia dikejar oleh menara bulu darah dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia menemukan cara untuk mengirim pedang pembunuh 3 kali lipat itu ke rumah markis pedang. Itulah sebabnya pedang itu kemudian dimiliki oleh Jian Wushuang. Kau lebih menguasainya daripada aku. Jian Nantian tersenyum tipis. Ia kemudian mencari tempat duduk, mengeluarkan botolnya dan mulai minum sendiri. Jian Wushuang tersenyum tipis, tanpa berkata terlalu banyak. Dia mengalihkan pandangannya ke para ahli yang tersisa di Menara Bulu Darah. Menara Bulu Darah masih memiliki beberapa ahli yang tersisa, seperti utusan kiri dan kanan. Pada saat ini, utusan kiri dan kanan dan para pembunuh bertopeng ungu gemetar di dalam hati. Lagi pula, master menara mereka, yang merupakan tulang punggung mereka, terbunuh dengan tebasan. Plus, orang-orang di Menara Bulu Darah itu merusak pemandangan, bunuh saja mereka semua, kata Jian Wushuang dengan dingin. Tidak masalah, kami akan menanganinya. Wang Yuan menyeringai. Dan Yi dan rekan-rekannya di sebelahnya juga tersenyum. Master Menara Bulu Darah terbunuh, yang berarti tulang punggung mereka hilang, jadi Menara Bulu Darah sama sekali tidak menjadi masalah baginya saat ini. Para ahli yang tersisa seperti pasir lepas, yang mudah bagi mereka untuk ditangani. Para ahli yang hadir tahu bahwa Menara Bulu Darah telah dikalahkan dan dalam keadaan yang mengerikan. Bahkan Master Menara Bulu Darah terbunuh. Dengan kata lain, Menara Bulu Darah telah tamat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua orang akan memukul orang yang sedang terjatuh. Menara Bulu Darah tidak memiliki reputasi yang baik di dinasti Tianzong. Mereka memiliki banyak musuh, dan sebagian besar dari mereka juga hadir di pertemuan itu. Melihat bahwa Menara Bulu Darah akan runtuh, para musuh bergabung dengan pihak Jian Wushuang tanpa ragu-ragu. Seluruh pulau tanpa hati langsung kacau balau lagi. Para ahli di sekolah alkimia, lembah es neter, dan istana naga memimpin aksi balas dendam. Kemudian sejumlah besar ahli atau sekte yang membenci Menara Bulu Darah mengambil tindakan satu demi satu. Mereka mengepung dan menyerang Menara Bulu Darah. Meskipun Bloodfeather Tower masih memiliki beberapa ahli, menghadapi formasi seperti itu, mereka tidak dapat menahannya. Segera setelah itu, banyak ahli, termasuk utusan kiri dan kanan, terbunuh satu persatu. Ketika seluruh medan perang menjadi tenang, Jian Wushuang menatap medan berdarah itu, dengan sedikit kilauan di matanya. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Menara Bulu Darah di dunia ini.